Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perspektif global yaitu Bapak Dr. Andes Faizal Chan SPD MSI dan Ibu Violita Zahyuni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perspektif global. Di sini kami dari kelompok di mana yang terdiri dari saya sendiri, Kartini Putri Dewi dengan NIM A1D1200228 dengan rekan saya Siti Aisyah dengan NIM A1D1200306. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan tentang globalisasi, di mana yang akan pertama dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya Siti Aisyah, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya yaitu Kartini Putri Dewi. Di sini saya sebagai partner dalam mata kuliah ini yang akan memaparkan materi pertama yaitu berupa pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Sedangkan menurut Anthony Giddens mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi yakni hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Slide selanjutnya yaitu materi karakteristik globalisasi. Globalisasi memiliki karakteristik yang bisa kita amati secara langsung. Berikut karakteristik globalisasi yaitu ada 7. Yang pertama, adanya perbedaan memakai ruang dan waktu. Globalisasi membuat batas ruang dan waktu menjadi hilang, karena komunikasi dan informasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Yang kedua, ada perekonomian antar negara saling bergantung. Ekonomi negara-negara saling bergantung satu sama lain karena umumnya produksi produk tertentu dilakukan di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Yang ketiga, ada pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Ciri utama globalisasi adalah adanya kemudahan akses informasi yang bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Keempat, yaitu timbulnya masalah bersama secara global. Globalisasi akan memunculkan timbulnya masalah bersama yang menjadi isu global, misalnya seperti isu pemanasan global, isu kerusakan lingkungan, atau isu monopoli sumber daya tertentu. Yang kelima yaitu terjadinya pertukaran budaya. Globalisasi akan mendorong terjadinya pertukaran budaya, di mana interaksi antar kultur, antar negara menjadi lebih sering terjadi. Keenam yaitu ada proses komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikasi di era globalisasi dapat dilakukan dengan cepat, tanpa batasan ruang dan waktu, dan bisa dilakukan dengan sekejap lewat perangkat ponsel dan internet. Terakhir yaitu yang ketujuh, keterbukaan di segala aspek. Karakteristik globalisasi selanjutnya adalah adanya keterbukaan di segala aspek seperti politik, sosial budaya, dan ekonomi. Materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya ada contoh dari globalisasi. Yang pertama itu ada contoh globalisasi pada sosial dan budaya.
Contohnya yaitu ada kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi lebih penting. Contoh lainnya dalam globalisasi sosial dan budaya yaitu ada pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Ada masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri dibanding agraris. Tren mode dan busana internasional menjadi lebih diminati dan peningkatan atau kemunduran norma-norma sosial di masyarakat. Yang kedua ada contoh globalisasi ekonomi. Adapun contoh dari globalisasi ekonomi yang pertama membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank. Yang kedua melakukan jual beli secara daring melalui e-commerce. Adapun contoh lainnya yaitu membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital, kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah, adanya kerjasama di bidang ekonomi oleh negara-negara dunia, adanya kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional, dan contoh terakhir yaitu ada produk-produk luar negeri banyak yang masuk ke pasar dalam negeri. Sekian materi dari saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan rekan saya, di mana di sini ada contoh globalisasi di bidang politik, di mana di sini ada memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Yang kedua yaitu partisipasi aktif dalam politik internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Selanjutnya yaitu terbentuknya organisasi internasional. Keempat ada contoh globalisasi pendidikan, di mana contoh globalisasi pendidikan ini ada pertukaran pelajar, kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu belajar dan mengajar berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi, di mana dampak globalisasi ini terjadi dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya. Dampak positif dalam globalisasi yaitu yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap, di mana perubahan tata nilai dan sikap globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan tata nilai sosial budaya seperti cara hidup, pola pikir maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, dan sportif, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dapat ditandai dengan kehidupan sosial, ekonomi yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Selain itu juga ada kemajuan di bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi, memudahkan kehidupan manusia, misalnya mobilitas tinggi karena jarak tempuh dalam bepergian dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih cepat, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu kehidupan menjadi lebih baik, di mana kehidupan dapat menjadi lebih baik dengan globalisasi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya turisme dan pariwisata menjadi berkembang. Selain itu, globalisasi juga membantu memperluas pasar produk dalam negeri. Hal ini merupakan pertanda positif karena produksi dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional. Pada akhirnya, kehidupan menjadi lebih baik dan pembangunan negara menjadi meningkat. Selanjutnya yaitu di mana di sini ada dampak negatifnya. Di mana dampak negatif yang pertama yaitu lunturnya nilai budaya asli, di mana lunturnya budaya asli dapat ditandai dengan hal-hal berikut, yaitu menggerus nilai budaya asli seperti lunturnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah hanya ditangani oleh segelintir orang. Yang kedua, cara berpakaian bangsa barat masuk ke dalam budaya bangsa. Selanjutnya, meniru perilaku yang buruk dan kebarat-baratan. Memberi salam terganti
tergantikan dengan cium pipi kanan dan kiri yang dikenalkan budaya Barat, sehingga meniru cara berpakaian idola dari luar yang bertentangan dengan gaya berpakaian di Indonesia. Selanjutnya yaitu perubahan gaya hidup, di mana perubahan gaya hidup mencakup individualitis, yaitu mementingkan diri sendiri, pragmatis, yaitu melakukan kegiatan yang menguntungkan saja. Yang ketiga yaitu materialistis, yaitu mengukur suatu sikap dengan materi. Selanjutnya yaitu hedonisme, yaitu sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Selanjutnya konsumtif, yaitu pola konsumsi yang melebihi batas. Yang selanjutnya yaitu sekular, yaitu mementingkan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Selanjutnya yaitu terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Dengan adanya globalisasi, pastinya banyak industri yang dibangun. Pembangunan industri dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan mulai alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, hingga pencemaran air dan udara. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami yang berjudulkan dengan globalisasi. Jika terjadi adanya kesalahan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator akan mengakhiri hasil presentasi kami, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.